Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang dipilih olehnya, merupakan bagian salah satu tanda bahwa kita adalah orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana dikatakan tandanya Allah cinta kepada seorang hamba, mohon kepada ibu-ibu yang di belakang untuk menenangkan diri sejenak agar kita bisa mengkaji kajian kita dengan khidmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antara tandanya adalah nikmat di mana Allah menginginkan kita meraih kebaikannya. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, maka nikmat ini adalah nikmat umum yang Allah limpahkan kepada umat Nabi Muhammad. Tetapi saat Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ilmu, cahaya yang disebut dengan ilmu, maka nikmat ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Kita punya anak, kenapa kita taruh dia di sekolah yang mahal? Kenapa kita taruh dia di sekolah yang favorit? Kenapa kita begitu susah memejamkan mata di waktu malam hanya karena memikirkan masa depan anak-anak kita? Seringkali perbincangan antara seorang istri dengan seorang suami tidak lepas, tidak jauh bagaimana masa depan anak-anaknya. Kenapa mereka jadikan itu sebagai prioritas utama? Prioritas utama mereka bukan lagi tentang dirinya, tetapi katanya kalau udah punya anak, sekarang anak yang menjadi prioritas utamanya. Sederhana jawabannya, karena mereka cinta, karena mereka ingin kebaikan bagi anak-anaknya. Bahkan ada sampai orang tua yang mendesak anak-anaknya. Katanya, nak, kamu kalau mau sekolah, sekolahnya di sini aja. Waktu ditanya kenapa, jawabannya sederhana, karena menurut mama itu yang terbaik. Pada saat itu gak banyak orang tua sadar kalau itu bentuk cintanya, menginginkan kebaikan yang seringkali disalahartikan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya nganggap mama ini terlalu maksa, mama ini terlalu ngekang, mama ini terlalu ngatur. Padahal ini kan hidupnya aku, ini kan aku yang jalanin. Ya kan, anak-anak kita sering bilang begitu. Aku maunya begini, mamanya bilang itu nggak baik nak buat kamu. Yang baik itu yang begini. Tapi anak-anak sekarang enggak, lain. Dan diajarkan untuk apa? Mereka memang diajarkan untuk bisa menentukan pilihan. Mereka diajarkan untuk silakan kamu bebas menentukan pilihan. Tapi lihat keberhasilan anak sekarang dengan keberhasilan orang-orang dulu, jauh lebih berhasil orang dulu daripada orang sekarang. Kenapa? Orang dulu karena tidak banyak adanya tentuan pilihan, mereka ngikut aja apa kata orang tuanya, maka lurus-lurusnya mereka menjadikan mereka seseorang.
Tapi anak sekarang, iya betul, mereka diberikan pilihan. Silakan pilih yang kamu mau. Kamu boleh nentuin. Tapi banyak dari pilihan mereka nggak bikin mereka jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Nanti pada saat mereka sudah milih, terus mereka bilang sama orang tuanya, coba dulu aku dengerin kata mama. Ya. Anak sekarang ya, coba dulu aku dengar kata mama. Tapi nyesalnya belakangan. Seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah atur kita. Kita disuruh begini, kita disuruh begitu. Bagi kita yang tahu diri kita ya kita, lah orang kita yang jalanin. Sehingga kita mencari mana yang ringan bagi kita, mana yang nyaman bagi kita, mana yang pas buat kita, sampai kita kadang-kadang lupa memantaskan dan membuat diri kita pas untuk apa yang Allah inginkan terhadap kita. Nah, karena kita pikirannya mana yang pas buat kita, mana yang nyaman buat kita, yang kita mau, itu yang sering kali terjadi sama diri. Pada saat pilihan itu kita yang pilih, maka akan datang satu waktu kebetulan pilihan itu tidak sesuai, dengan mudahnya nanti kita akan berkata, andai dulu aku mengikuti apa yang Allah suruh terhadapku. Bukankah Allah memberikan gambaran orang-orang yang masuk ke liang lahat, mereka adalah orang-orang yang penuh penyesalan? Orang-orang yang ada di padang mahsyar, mereka adalah orang-orang yang penuh penyesalan. Apa yang mereka sesali? Andai dulu aku beramal soleh, andai dulu aku bersedekah, andai dulu aku begini. Semua yang Allah suruh saat ini sama kita, yang Allah suruh, yang Allah perintah, yang Allah beri arah, yang Allah tuntun dan Allah bimbing, yang seringkali terbentur dengan ideologi paham kita, yang kita anggap kita nih manusia berhak menentukan dan berhak memilih, tapi seringkali pilihan dan tentuan kita pada akhirnya mengantarkan kita bukan pada kebahagiaan, tapi justru pada penyesalan. Kesesalannya kalau di dunia masih bisa diurus. Ada orang berbuat maksiat, lalai, masih dikasih umur, tahu-tahu nyadar, masih enak. Bisa taubat, kembali ke jalan yang benar. Tetapi yang dikhawatirkan adalah jika penyesalan itu datang kalau kita berada di liang lahat. Yang ditakutkan penyesalan itu datang kalau kita saat dibangkitkan di mahsyar. Mereka orang-orang akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Allah bilang di Al-Quran, semua mereka berkata, andai aku jadi debu aja. Dulu kita lihat binatang gak ada artinya, kucing doang, anjing doang, semut doang, nyamuk doang. Tapi mereka semua waktu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di padang mahsyar, mereka jadi debu semua. Adapun kita manusia yang bilang anjing doang, kucing doang, semut doang, nyamuk doang, laler doang, cacing doang. Kita yang berkata, ya laitani kuntu turaba. Coba aneh jadi debu juga. Enak gak dihisab, enak gak ketemu jembatan Sirat, enak nggak perlu berdesak-desak di padang mahsyar. Enak, kenapa? Karena mereka ngelihat jadi debu lebih baik daripada jadi mereka. Tapi penyesalan itu kapan? Ya nanti di sana, naudzubillah. Kalau udah nyeselnya di liang lahat, udah nyeselnya di sana, nggak ada lagi perbaikan atau perubahan yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam, kita perlu bersyukur. Naam, tapi kita juga perlu melihat saat Allah Subhanahu wa taala menggiring kita, salah satunya datang ke tempat ini, kita bisa digerakkan hati untuk hadir di tempat ini, kita duduk di tempat ini. Apa yang Allah mau beri sama kita? Allah mau beri kita cahaya, Allah mau beri kita nutrisi, Allah mau beri kita arah, Allah mau beri kita tuntunan.
yang mana tuntunan itu kembali terpulang pada diri dan akal pikiran kita. Kita boleh milih. Seperti orang tua memberi arahan kepada anak. Mama bilang, kamu ambil jurusan ini, tapi semua terpulang sama kamu. Yang menurut kamu baik, nak. Lalu anaknya bilang, enggak mah, aku udah mantep, aku mau pilih jurusan yang ini aja. Apa yang bisa dilakukan orang tua? Kalau maksa nanti diaduin. Kemana? Komnas HAM ya. Diaduin nanti. Maksa kehendak anak, takutnya kan gitu. Ya udah, karena kita diajarin untuk sekarang memberikan kebebasan bagi anak untuk berpikir, silahkan pilih yang kamu mau. Maka saat kita memberi anak silahkan pilih yang kamu mau, maka segala konsekuensi harus kamu hadapi sendiri sesuai dengan pilihan yang kamu mau. Begitu juga kita. Allah beri kita arahan, Allah beri kita pendidikan, Allah kalau beri kita tuntunan, adapun pilihan silahkan kamu pilih. Kamu mau jadi orang baik boleh. Kamu mau jadi orang yang tetap begini boleh. Kamu mau jadi orang na'udzubillah menyimpang pun boleh. Tapi ingat, setiap pilihan yang kamu pilih, kau harus hadapi konsekuensinya sendiri. Nah ini fair. Apa yang Allah berikan sama kita sangat fair. Yani pilihan kita adalah tanggung jawab kita. Jangan nanti kemudian kita berkata seperti orang yang tak bertanggung jawab. Anak-anak yang dulu diarahkan lalu kemudian dia menyesali pilihannya. Saat mereka berhadapan dengan masalah lalu dia datang kepada orang tuanya. Mama tolongin. Tolongin. Atau dia datang lagi kepada siapa? Kepada orang tuanya. Malah cenderung menyalahkan orang tuanya. Mama sih dulu. Mama sih nggak doain, mama sih begitu. Mulut anak-anak kita yang nyalahin kita nggak bisa kita bungkam, tapi mulut kita waktu nyalahin Allah bisa Allah bungkam. Fulan, kamu dulu ngomongin dia ya? Hah? Enggak ya Rob, takut. Ini urusannya diadili. Enggak ya Rob, saya nggak ngomongin dia. Allah tahu dia bohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kata Allah, ini nggak butuh mulut ente. Tangan. Dulu dia ngomongin fulan nggak? Tangan yang ngomong. Iya Rob, dia ngomongin fulan. Mulut diam. Kamu mau bikin alibi kayak apa? Kamu mau bikin cerita bohong seperti apa? Mulut itu aku yang cipta, kata Allah. Allah bilang, diam dia. Tangan ngomong. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi orang di akhirat juga ada yang mau bohong, banyak. Di akhirat orang mau bohong banyak. Orang takut. Orang bingung. Orang gelisah. Kata Allah, aneh gak butuh mulut ente. Aneh punya anak buah, malaikat ragib atid mencatat semua amar perbuatan ente. Tanpa terkecuali hatta senyum sampai tertawa, catatannya rapih dalam sahifatku. Kata Allah bilang, aneh gak butuh alibi kamu, kata Allah. Mulut kamu mau membela diri seperti apa? Kata Allah, mulutmu udah gak kepake di sini. Ana punya bukti dan ana bisa membuat yang bisu saat ini bicara di hadapanku, kata Allah. Ya tangan kita hari ini gak bisa ngomong. Kaki kita hari ini gak bisa jadi saksi apa-apa. Mata kita gak bisa berbuat apa-apa. Semua. Tapi kalau Allah sudah minta mereka menjadi saksi, mereka akan bersaksi sesuka hati yang mereka mau sesuai dengan apa yang dulu kita pernah lakukan. Halidzalik, Allah sangat adil. Maka kalau dibilang agama Islam tuh agama yang sangat realistis. Agama yang tidak mengekang sama sekali. Emang benar, siapa yang bilang Allah kekang? Allah suruh kita pilih. Silakan pilih, tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensi. Jadi orang tukang ngomongin orang, hadapin konsekuensi. Jadi orang hasut, hadapi konsekuensinya. Jadi orang dendam, hadapi konsekuensinya. Jadi orang dengki, hadapi konsekuensinya. Jadi orang baik, hadapi juga nanti konsekuensinya. Jadi orang budi pekerti luhur, hadapi juga nanti konsekuensinya. Karena semua
akan dibalas sama Allah sesuai dengan yang kamu buat. Sesuai dengan yang kamu buat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita diminta datang, itu bentuk sayangnya Allah sama kita. Seolah Allah ini bagaikan orang tua yang ingin mengayomi kita semua. Seperti orang tua berhadapan dengan anaknya, dia begitu sayang, takut anaknya menyimpang, khawatir anaknya salah, khawatir anaknya tidak bisa mendengarkan arahan. Maka Allah Subhanahu wa taala datang dan mendatangkan kita pada hari ini, membuat telinga kita terpasang, mata kita melihat, ya, kemudian tangan kita digerakkan untuk mencatat, kita seolah hatinya disiapkan untuk terbuka. Apa? Allah seolah ingin beri wejangan. Iya, nasihat yang diberikan setiap kali kita kajian, nasihat itu dibaca oleh saya sendiri. Saya baca, maka nasihat itu mengena untuk saya. Pada saat saya sampaikan kepada jamaah, kepada orang-orang yang hadir, maka nasihat ini didengar oleh para hadirin. Pada saat didengar oleh para hadirin, baik dibaca oleh saya, pilihannya sekarang ada di kita. Mau jalani atau kita mau abain? Mau ikutin atau kita mau abain? Semua terserah kita. Tapi siapa yang ngikutin laksana seorang anak, gak ada yang gak selamat kalau dengerin kata orang tua. Ya kan gitu? Ada gak orang gara-gara dulu dengerin kata orang tuanya kemudian hidupnya jadi sengsara? Pernah nemu ada yang begitu? Kalau ada boleh bawa satu aja. Berdiri, tolong beritahu saya korban dengerin kata orang tua. Gara-gara dengerin kata orang tua hidup saya melarat sekarang. Hidup saya merana sekarang. Ada yang begitu? Atau justru terbalik, saya ini dulu nurut apa kata orang tua. Gara-gara nurut hidup saya jadi sukses luar biasa. Hidup saya jadi luas rezekinya luar biasa. Hidup saya jadi manfaat begini luar biasa. Kalau ditanya gara-gara apa? Sama orang tuanya Masya Allah. Apa kata orang tuanya dinurut, apa kata yang dibilang sama orang tua. Itu segitunya orang tua. Kalau sama orang tua aja kita kasih kesejahteraan yang begitunya, gimana kalau kita pun menjadi orang yang apa kata Allah kita dengarin, apa kata Rasulullah kita amalin. Maka gak kebayang sesejahtera apa hidupnya orang itu, bakal seberuntung apa hidupnya orang tersebut. Maka insya Allah kita yang datang dalam tempat-tempat kebaikan, diminta sama Allah lalu kita hadir di tempat-tempat kebaikan, ini siapkan hati layaknya laksana seorang anak menyiapkan hati dari wejangan orang tuanya. Pada saat tersebut kembali lagi kepada hati nurani kita. Tidak ada nasihat Nabi yang tidak baik untuk kita. Tidak ada firman Allah yang bertentangan hatinya atau dengan mestinya kita. Enggak ada. Yang ada semua apa yang Allah arahkan, apa yang Rasulullah tuntunkan kepada kita, memang itulah sebetulnya jalan terbaik bagi hidup kita. Insya Allah Allah berikan kita taufik hidayah agar kita semua bisa tertuntun, terarah, terbimbing ya, dengan ajaran dan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam majelis ini alhamdulillah kita mengkaji daripada kitab Haditsul Qudsi lil Imamul Ghazali. Kita bahas hadis-hadis Qudsi yang mana itu adalah uraian nasihat yang mana kata-kata itu ditujukan Allah kepada anak cucu Adam. Berarti kan nasihatnya kepada kita semua. Ya bena Adam, Allah selalu memulai nasihat itu dengan panggilan wahai anak Adam. Wahai anak Adam berarti kita semua. Enak nih kalau dengar kayak gini, wejangannya Allah ngewejangin kita langsung. Allah seolah mengajak bicara kita langsung. Dan hadis-hadis Qudsi ini adalah yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga bisa diabsahkan. Ini hadis Qudsi ini sahih. Hadis Qudsi sahih. Dan itu adalah nasihat yang disampaikan kepada Nabi yang datang juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka kita saat mendengarkan nasihat-nasihat ini, mawa'idh ini bisa kita jadikan sebagai seolah nasihat ini langsung Allah tujukan kepada kita semua.
Langsung Allah ajak bicara kita semua, insya Allah hati kita tersentuh, hati kita terenyuh, dan kita bisa melakukan apa yang Allah nasihatkan untuk kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita mau lanjut daripada kajian Haditsul Qudsi. Sebelumnya sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-mau'izatu tsalitsah, yakni nasihat ketiga dari hadis qudsi dari Imam Al-Ghazali. Yaqulullahu ta'ala ya ibna adam igna tastaghni watrukil hasad tastarih wajtanibil haram tukhlis dinak wa man tarakal ghibah dhaharat lahu mahabbati wa man i'tazala an-nas salima minhum wa man galla kalamuh kamula aqluh wa man radiya bil galil faqad wuthiga billahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, igna tastaghni. Apa kata igna? Igna itu kita disuruh menerima apa adanya. Setiap yang berlaku dalam hidup kita, terima apa adanya. Igna, ini diambil dari kata gana'ah. Gana'ah artinya nerima. Kalau arti teks Indonesianya, kita disuruh bersahajalah. Ini tiap kita menghadapi satu situasi, kita diminta untuk menjadi orang yang igna. Ya. Apa yang kita dapat kalau kita menjadi orang yang igna? Igna tastaghni. Pasti kau akan merasa kaya atau cukup. Pada saat orang nerima jatah rezeki, upah dari sebuah usaha ataupun pekerjaan yang dia lakukan, saat dia melihat nominal, boleh jadi nominal itu begitu kecil dibandingkan kucuran keringat dia yang mengalir. Anak dikasih cuman segini, dari pagi loh saya kerja, saya cuman diupah segini. Padahal kalau ngomongin waktu itu mahalnya bukan main. Tapi saya hanya diupah segini. Kalau kamu lihat nominal, maka kau tak akan pernah merasa cukup. Tapi jika kau menerima, tak peduli angka nominal, tapi yang kau lihat adalah berupa nikmat. Saya digaji, saya diupah, saya diberi. Ada sesuatu yang Allah kasih, ada sesuatu yang Allah beri. Maka saat datang di dalam hati kita gana'ah, menerima, maka yang Allah hadirkan di dalam hatimu cukup, alias kamu merasa kaya. Alhamdulillah, cukup. Dikasih makanan. Saat kita ngelihat, namanya kalau pengajian kan suka diterin kue, yang kita lihat warnanya merah, yang kita juju warnanya merah, yang datang ke depan kita coklat. Nah, yang datang ke depan kita coklat. Kalau ente ngambil yang coklat, tapi kamu kemudian bilang apa? Padahal ane pengen yang merah. Ente makan yang coklat, ente nggak nikmat. Mata ente masih tertuju sama yang merah. Anak lidahnya pengen yang merah. Tapi begitu kalau tahu-tahu kepengennya yang merah, matanya tertuju yang merah, lalu datangnya yang coklat, tapi ente terima, daripada nggak dapet, untung masih lewat. Iya, banyak orang ngelirik coklat sama merah lewat kagak.
Gitu. Banyak orang ngelirin merah sama coklat tapi lewat kagak, iya. Yang lewat cuman air putih lagi. Datang yang lewat air putih lagi. Tapi pada saat itu datang, tonton dia ngelihat dapetnya coklat. Subhanallah. Tapi dia terima. Tastaghni. Ente makan, ente bisa nikmatin. Tapi kalau ente makan sambil masih ngelirik yang merah, ente nggak ngerasa apa-apa. Katanya bukan ini yang saya mau. Ada perumpamaan manusia. Manusia dikasih nikmat sama Allah, rezeki atau nikmat-nikmat lainnya sama Allah, tapi matanya selalu ngelihat yang lain. Maka tak peduli berapapun pemberian yang diberi. Kalau tadi dia cuma ngelirik kue merah, berapa duit di pasar itu kue? Tapi yang lewat tadi yang di depan mukanya coklat, ternyata kalau diteliti ini coklat datangnya dari toko kue mahal. Tahu, yang warna coklat datangnya dari toko kue mahal. Ente nerima yang mahal, ente liuran sama yang Abu Darda. Ente liuran sama yang murah. Nah, gimana ente bisa nikmatin yang mahal? Ente gak berasa. Itu perumpamaan orang. Banyak dia dapat yang mahal, yang enak, yang banyak, begitu berharga, tapi karena lirikannya hanya kepada yang hina atau yang biasa-biasa aja, maka nggak timbul dalam hatinya rasa cukup. Maka orang begitu tak peduli rumahnya semegah apa, rekening di kantongnya sebanyak apa istilahnya, tetapi yang ada di hatinya hanya kata kurang, bukan cukup. Maka Allah bilang, maka yang kamu harus jadikan sebagai hidupmu, target dari hidupmu, menjadi orang yang selalu menerima. Kasih apa? Terima dulu. Karena saat kamu menjadi orang yang menerima, Allah hadirkan kecukupan dalam hatimu. Kalau udah datang rasa cukup, ente orang paling kaya yang ada. Syukur, ente orang paling kaya yang ada. Ada orang kita misalnya contoh datang ke rumah orang besar rumahnya misalnya. Bagus rumahnya. Tahu begitu kita datang, Masya Allah rumahnya bagus. Ya Allah begini doang. Kata siapa? Yang punya rumah ngomong begitu. Ya Allah begini doang. Gak ada apa-apanya. Bahasanya memang merendah. Bahasanya merendah. Tahu kita datang ke rumah orang, rumahnya kecil. Rumah kecil. Terus kita bilang, ya Allah rumahnya enak banget. Alhamdulillah. Ya Allah Ustazah, ini beli rumahnya, ceritanya panjang. Dia malah ceritain hadir nikmatnya. Tahu? Saya sering ngadepin orang kayak gitu. Ya Allah Ustazah, ini mau dapetin rumah ini Ustazah, perjuangannya luar biasa. Akhirnya kita bisa dapat doa ini Ustazah, biar rumahnya berkah, biar enak, biar orang-orang yang tinggalnya ahli taat. Apakah ucapan itu adalah kesombongan? Tidak, bukan? Tidak. Nikmat yang dia katakan, dia lagi mentransfer nikmat yang dia rasa. Dia lagi ngungkapin betapa gembiranya dia dengan yang dia punya. Rumahnya kecil, tapi karena hadir di dalam hatinya kecukupan, maka dia nggak pernah keluar dari katanya, cuman begini, bisa aja. Nah, kita keluar begitu ada ucapan omongan kayak gitu kan, ya Allah tuh orang rumahnya padahal udah gede masih kata kurang. Dia bilang kurang. Subhanallah, beda kan? Beda. Ketemu orang yang menerima dengan orang yang gak terima tuh beda. Pada saat kita jadi orang yang gane sama apapun yang Allah beri, bahkan rasa cukupmu itu yang hadir, rasa terimamu akan mempengaruhi orang lain yang lupa syukur sama Allah. Dia bakal kepengaruh, ya Allah. Ini orang dikasih segitu aja sampai begitunya. Subhanallah, sampai sebegitunya. Girangnya dia, padahal itu tiap hari depan muka kita. Ada orang dikasih kue biasa, tapi begitu ngambil, makasih ya Allah, untung kita dapat. Kita bilang, ya Allah, apa kita mau kata dia lebay? Atau kita kemudian muncul rasa iba, kita tiap hari makan begitu, ya Allah nggak ngerasain begitunya.
Sadar apa dalam diri kita? Sadar kurang syukur. Kita sadar kurang syukur. Ente punya ini, ente punya itu, tapi kok nggak gane, kok nggak nerima. Maka saat hati nggak nerima, yang datang pun adalah kurang. Tapi di saat hati menerima, yang datang adalah cukup. Watrukil hasad tastarih. Apa kata Allah? Tinggalin yang namanya dengki. Tinggalkan hasad atau dengki, maka pasti engkau akan merasakan ketenangan dalam hidupmu. Gak ada gelisah dalam hidup. Tenang. Umpama ente kepengen sesuatu, kalau aneh gak cepet-cepet ambil, takutnya keburu orang ambil, itu hasud bukan? Menurut kamu itu hasud bukan? Kalau saya nggak cepet-cepet ambil, nanti keburu orang ambil. Hasud bukan? Hasud. Ente bahkan sudah menciptakan hasud dalam dirimu sebelum itu terjadi. Memang kalau orang ngambil, kenapa? Islam gak ngajarin kita punya sifat toma'. Menginginkan sesuatu boleh, tapi menganggap jika itu dimiliki orang lain aku akan menyesal. Nah, jika itu dimiliki orang lain, aneh bakal nyesel. Kalau itu diambil sama orang lain, aneh bakal nyesel. Kalau itu sampai orang lain yang punya, aneh bakal nyesel. Kira-kira orang yang begitu tidurnya enak apa kagak? Sampai dia dapetin, dia baru bisa puas mungkin. Tapi lihat, yang begitu dapet, biasa aja. Karena salah tujuannya, nggak benar dari awal niatnya. Hasad boleh ada sebelum, boleh ada di tengah-tengah, boleh ada sesudah. Itu yang sebelum. Kalau yang di tengah-tengah gimana? Kita punya, mungkin nggak punya, lagi cerita aja. Aneh lagi beli ini misalnya, aneh lagi kepengen ini, toto dia ngomong, ya aneh baru beli kemarin, duluan dia. Kesel gitu. Keduluan nama dia. Keduluan nama dia. Misal keduluan nama dia. Hasud nanti. Kenapa kalau orang punya? Kok repot banget, masalah buat kita kayaknya kalau orang punya yang sama, punya yang nggak demen, nggak suka. Au ba'dah, atau setelahnya juga kita bisa jadi orang hasud. Orang kita belum punya, orang cerita, kemarin aneh baru ngambil ini. Keduluan dia, ente belum punya. Kenapa jadi dia? Ente belum punya niatan mau punya, tapi begitu dengar orang punya, ente gelisah. Ente nggak tahu. Yang begini kira-kira tenang nggak hidupnya? Ya malam tidur tapi dia butuh dibantu. Dia butuh dibantu tidurnya. Buat merem. Kalau nggak kebayang-bayang terus. Enak gak orang begitu? Nggak enak. Makanya dibilang watrukil hasad tastarih. Kalau ente tinggalin yang namanya hasad dalam diri, maka kamu hidupnya tenang. Nggak ada kegelisahan dalam. Apa yang saya punya hadza mali. Apa yang orang punya hadza maluh. Mali wa maluh malullah. Mesti kita ngomong gitu dong. Apa yang saya punya hartaku, apa yang orang punya hartanya, tapi hartaku dan hartanya Allah. Wah, kita repot banget, sibuk banget. Makanya ada raja nggak bisa tidur di waktu malam, lagi mikirin rakyat. Di malam itu dia begitu gelisah, sebegitu gelisahnya sampai nggak bisa tidur. Dia bilang sama ajudannya, kayaknya aneh pengen keluar, tapi kita berdua nyamar deh.
Aneh nggak mau pakai atribut kerajaan dan nggak mau dikawal-kawal, cukup kamu aja yang nemenin saya. Saya nggak tahu, kayaknya malam ini pengen banget keluar di jalanan. Ya. Malam-malam dia jalan, ngusurin jalanan sambil ngeliatin rakyat nih raja. Subhanallah, datang waktu pagi sampai subuh. Dia sholat, selesai sholat dia keluar dari masjid, dia dapetin ada orang di pagi-pagi, ya ini Badui, orang gunung, orang daerah, duduk di pinggiran kota, pules banget tidurnya. Kuda lewat, suara kuda ente tahu sendiri ya. Suara orang teriak, kebiasaan Arab kalau teriak gimana? Suaranya rame, rame. Ini raja dari jauh dari pinggiran masjid liatin, ini orang tidur pules banget. Padahal cuman senderan di pohon, sampai dalam tidurnya. Kata raja, aneh tidur di atas kasur empuk, selimut, bantal, dikipasin sama dayang-dayang, ngetidur masih gelisah juga, kata dia bilang. Ini orang tidurnya enak, dipantengin sama raja sampai dia bangun. Nah, orang kalau nggak bisa tidur kesel ngelihat orang tidur. Kalau bisa tidur dia kesel ngelihat orang tidur. Enak banget jadi dia katanya. Ya tidurnya nyenyak bener gitu. Subhanallah, dipantengin sama tuh raja sampai tuh orang bangun. Ini orang bangun, ya Allah dia ngulet dengan enaknya. Bangun dari tidur dia ngulet gitu ya. Pak, di tas kecilnya dia kain, dia keluarin gelas, dia pergi ke pinggiran, dia ambil air, kemudian dia duduk di sebelahnya, ditaruh airnya. Dari tasnya lagi dikeluarin roti kering kecil, dia duduk dengan santainya, bangun tidur, dia minum, dia nyanyi. Kata raja, enak banget jadi nih orang ya. Dia celupin, dia makan, udah kayak makan apa tahu, nikmat sambil nyanyi, bisa ketawa ngeliatin orang. Orang lewat, bakher, gitu ya. Nikmat banget nih orang jalanin hidupnya, Masya Allah. Raja nggak senang hati, kata raja, bawa nih orang ke istana. Aneh mau tahu apa resepnya dia tidur enak. Aneh mau tahu dia punya resep tidur nyenyak apa, bawa ke istana. Dibawa, katanya dia waktu mau dibawa, kenapa aneh mau dibawa ke istana, kata dia. Ajudan nyuruh, aneh salah apa? Aneh kan nggak salah apa-apa. Enggak, pokoknya ente diminta ke istana, katanya. Ya udah, karena orang nggak ada beban, nggak ada pikiran, ngerasa hidup nggak punya salah, dia jalan ke istana. Walau ada wajah ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, kekhawatiran nggak ada. Nah, dia tenang. Raja kemudian ketemuin dia. Kata rajanya bilang, ente tahu nggak kenapa ente disuruh ke istana? Enggak, kata dia bilang. Ente nggak takut dipanggil sama raja? Enggak. Dia bilang enggak. Rajanya makin penasaran. Kamu nih siapa? Ana Abdullah, kata dia. Ana hambanya Allah. Di mana rumahmu? Tahtus sama fogul ard, kata dia bilang. Rumahnya dibolangin di atas bumi. Nanti nggak punya rumah nih. Rajanya bingung. Ya, tahtus sama fogul ard, katanya dia. Rumahnya dibolangin di atas bumi. Rajanya makin penasaran. Ana amatin ente dari kejauhan sejak pagi tadi. Ana dapatin ente tidur dengan nyenyaknya. Diceritain sama raja apa yang dia lihat. Ana lihat ente tidur dengan nyenyaknya. Ente minum air bukan kopi. Air udah kayak minum English breakfast ya. Minum English breakfast dia, nikmat, air putih padahal. Dia minum dengan nikmatnya. Kata rajanya bilang, apa yang bikin ente bisa ngenikmatin hidup sampai sebegitunya? Ente bisa tidur nyenyak sampai sebegitunya? Apa yang bikin itu semua? Dia ketawa. Ya Malik, kata dia bilang, wahai raja,
Seandainya, kata dia ngasih pertanyaan, seandainya kau kehausan, ente aus banget, aus yang sangat-sangat mencekam lehermu, kemudian gak ada air di mana-mana, gak ada air di mana-mana, kecuali kau harus membayar air itu dengan separuh hartamu. Kira-kira apakah kau akan membelinya? Kau haus, kau sangat-sangat membutuhkan air, tetapi kau tidak bisa mendapatkan air kecuali kau harus menyerahkan separuh dari kekayaanmu. Apa yang akan kau lakukan? Malik jawab, rajanya bilang, Taban, kata dia bilang, ane bakal kasih nusfu mulki, ane bakal kasih separuh kekayaan saya daripada saya mati kehausan. Ya, haus, butuh minum. Kalau emang haus butuh minum harus bayar separuh dari kekayaan agar untuk tidak mati, maka akan kuberikan separuh dari kekayaanmu. Dia senyum. Lalu setelah kau minum air itu, dahagamu hilang. Tiba-tiba rasa ingin kencing menghampirimu. Tapi kau mencoba berulang kali untuk mengeluarkan air kencing itu, tapi gak bisa. Ada masalah. Kau harus mendatangkan tabib yang mengobatimu agar kau bisa kencing. Agar kau bisa kencing, tetapi biayanya separuh dari kekayaanmu. Apa yang akan kau lakukan? Gimana rasanya gak bisa kencing? Ente kebelat kencing aja gimana rasanya? Pernah kebelat kencing kan? Nah, dalam hidup ya rata-rata kita ngerasain kebelet kencing. Tapi bayangin sudah begitu kebeletnya, tapi nggak keluar tuh kencing. Nah, ente butuh bayar lagi separuh dari kekayaanmu, separuh lagi dari kekayaanmu, agar kau bisa mengeluarkan air kencing. Dijawab sama rajanya, kalau memang dengan itu aku bisa kencing, akan kuberikan lagi separuh dari kekayaanku untuk kencing. Kemudian dia ketawa, syuf, kata dia bilang, mulkak hadha, kekayaanmu ini tidak lebih berharga dari air yang kuminum tadi pagi. Tidak lebih berharga dari air minum yang kuminum tadi. Aku minum dahagaku hilang. Aku bisa mengeluarkan air kencingku dengan mudah. Itu lebih berharga dari mulkuku wa ma fiha, dari kekayaanmu yang kau punya. Kalau dipikir-pikir aja, aneh lebih kaya dari ente. Yang kaya apanya? Galbu. Kenapa? Dia nggak mandang raja enak banget. Yang dia lihat dirinya, ketemu air dia girang. Bisa keluar kamar mandi buang air kencing dia girang. Adapun raja, dia gak mikirin makannya minumnya, dia cuma mikirin kenapa dia gak bisa tidur. Sampai mungkin dia lupa sama nikmat yang dia punya. Dan lihat berapa banyak dari kita terkadang dalam hidup terlalu fokus dengan satu perkara, membuat kita lupa dengan sekitar kita dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya kalau dipikir-pikir, boleh jadi kata si Badui tadi bilang, kekayaanmu tidak lebih dari apa? Dari segelas air dan segelas air kencing. Keduanya sama berharganya. Yani ente minum air itu nikmat, maaf air yang kau buang ke kamar mandi itu juga nikmat. Dan gimana kita dalam menyikapi nikmat itu? Masuk ke kamar mandi, sama Nabi diajarin doa. Keluar dari kamar mandi ada doa. Doa, Alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adha wa abgha fiyya ma yanfa'uni. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah hilangkan rasa ketidaknyamanan yang hadir dalam diriku. Enggak mules atau kebelet atau apapun itu juga. Rasa yang datang itu kau hilangkan ya Allah. Dan kau sisakan apa yang menetap bagi tubuh ini yang manfaat untuk tubuhku. Kau buang yang kotor, kau sisakan yang baik ya Allah.
Kalau kita ngamalin semua apa yang Rasulullah ajarin, wallah, nikmat hidupmu itu terlalu berarti. Kau begitu merasakan hidupmu begitu berarti, karena semuanya yang ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kau hidup jadi orang yang enggak hasud, nikmat. Tapi hidup jadi orang yang penuh hasud atau dengki kepada orang lain, yang dampaknya kena pertama dirimu sendiri. Ada orang, kalau nggak salah sebelum Lebaran saya cerita, atau mungkin di kajian-kajian sebelumnya saya juga sempat cerita terkait tentang orang tua usia 90 tahun didapati oleh Sahibul Baijuri, pengarang dari kitab Al-Baijuri. Nah, Abi Syuja, bukan Baijuri, Sahib Abi Syuja. Pernah satu ketika datang ke satu kampung, dia lagi datang, ceritanya singgah untuk berziarah, untuk pergi ke satu tempat, datang ke satu kampung, mukim istirahat di sana. Toto dia dapetin ada orang tinggi besar, giginya satu pun gak ada yang hilang, wala berubah warnanya, rambutnya hitam pekat, tapi terlihat dari wajahnya orang ini udah gak muda lagi. Badannya gagah, jalannya pun masih gagah. Nggak ada satupun gigi yang tanggal dari wajah, dari dirinya, wala rambut beruban sedikit pun dari kepalanya. Dia penasaran, muncul di hatinya ingin nanya nih orang kayak kita kalau ngelihat orang awet muda kan pasti nanya apa resepnya. Enak juga jadi orang awet muda gitu ya. Apa resepnya? Rambut udah tua nggak ubanan. Ditanya sama orang, ini orang tua, udah tua. Kamu umurnya berapa? 90 tahun lebih ya tadi. Wala bongkok, wala shape, uban gak ada. Lah malu. Gigi palsu, lah zaman dulu mana ada orang bikin gigi palsu. Gak ada gigi palsu, gak ada. Apa kalau kita zaman sekarang penir-penir ya? Gigi di penir-penir gak ada. Jadi, ya gak ada. Bersih giginya, nggak kelihatan ada yang aneh-aneh. Kok bisa? Atau dibilang kayak gitu. Kelar sholat di masjid itu, habis sholat didatengin sama Imam Abi Syuja, ditanya, ya Syekh, kata dibilang, ente udah tua, kata dibilang, umur ente udah tua, lakin kok bisa nggak kelihatan uban, wala kelihatan tanda-tanda penuaan, dan kamu terlihat begitu gagah, katanya. Kenapa kok bisa? Jawabannya sederhana tapi nampar. Jawabannya, taraktul hasad fabaqiyal jasad. Saya ninggalin yang namanya hasad, maka Allah sisakan untukku tubuhku ini yang sehat. Gak punya hasud. Taraktul hasad fabaqiyal jasad, kata dia bilang. Ane ninggalin hasud. Ane nggak punya sifat hasud. Ame orang-orang mau gimana aja bodoh amat. Orang mau dapat apa aja masa bodoh. Orang mau punya apa aja masa bodoh. Apa yang hadir dalam diriku saat aku meninggalkan sifat hasad, maka Allah jaga seluruh tubuhku dari penuaan. Nanti kalau dipikir-pikir banyak orang kena kanker kronis, kena ini, kena itu, segala macam. Karena mikirin orang. Mikirin nikmat orang, mikirin urusan orang. Jadi gara-gara hasud, kena deh hatinya, kena deh levernya, kena deh semua penyakit lainnya, darah tinggi, asam urat. Kenapa? Kepikiran, kok dia udah punya, yang aneh belum punya, subhanallah. Wahakala, ya, tinggalin hasad. Yang bisa kita tinggalin, semuanya kita tinggalin. Orang mau punya apa aja, terserah dia. Kalau saya mau punya, tinggal kita yang usaha buat diri kita. Gak usah ngelihat apa yang orang punya. Wajtanibil haram tukhlis dinak. Apa kemudian Allah SWT berkata, tinggalkan yang haram, jauhkan perbuatan haram, pasti engkau bakal merasakan keikhlasan dalam menjalankan amalan agamamu. Ente bakal ikhlas. Tinggalin yang haram. Ente bakal rasain nikmatnya sholat dengan ikhlas. Tinggalin yang haram.
Kamu bakal ngerasain gimana caranya sedekah itu ternyata begitu bermanfaat bagi dirimu. Tinggalin yang haram, ternyata kamu baru sadar zikir itu manis rasanya. Tinggalin yang haram, ternyata kamu baru sadar nikmatnya salawat sama Nabi kayak madu terasa. Tinggalin yang haram, kamu bakal berasa sholat duha tuh nenanginnya bukan main, luar biasa. Tinggalin yang haram, ente bakal ngerasain ternyata subhanallah menghidupkan antara maghrib dan isya dengan membaca ratib haddad, ratibul atas, baca wirid-wirid lainnya, ternyata tuh nikmat bagi hidup kita. Kapan tuh nikmat datang? Saat kamu ninggalin yang haram. Tapi kenapa kita nggak ngerasain nikmat dalam ibadah? Sholat, tapi nggak ada dzauq, nggak ada rasa. Agama ini tentang sebuah rasa. Rasulullah sendiri yang mengumpamakan itu. Zaqa ta'mal iman. Bahasa Arab, cek aja di hadisnya. Zaqa ta'mal iman, telah merasakan nikmat kelezatan iman. Itu diambil dari kata dzauq, merasakan. Zaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa mereka yang bisa mencicipi manisnya iman? Mereka orang-orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Al-Quran sebagai kitabnya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Tapi itu gak sesederhana itu. Coba kalau kita tanya di hati kita, ente percaya gak Allah sebagai Tuhan kita? Ridha gak Allah Tuhan kita? Ridha. Ridha gak Islam agama kita? Al-Quran sebagai penuntun kita? Ridha. Mulut kita dengan mudah berucap ridha. Ridha gak Nabi kita tuh adalah Nabi Muhammad? Ridha. Tapi hakikatnya kita gak benar-benar merasakan ridha Allah Tuhan, ridha agama Islam, ridha Nabi Muhammad Nabi kita. Enggak. Karena Nabi bilang hakikatnya kalau kamu ridha, kamu bakal cicipin manisnya iman. Ada rasa berarti kan? Ada tesnya. Bukan gak ada. Kalau orang ibadah tapi dia gak punya tes dalam ibadahnya, dan dia gak merasakan ada sesuatu di dalam perbuatannya, maka berarti dapat dipastikan itu gak benar-benar terrealisasikan dengan sempurna. Lalu di sini kita diingetin, oh ternyata boleh jadi bukan kesempurnaan sholat yang kurang dari kita, tapi kita masih sholat tapi masih jalan juga ribahnya, masih jalan juga maksiatnya, masih jalan juga nyinyirnya, masih jalan juga nganggap orang buruknya, masih jalan juga ngatain orangnya. Ya gimana ente mau ngerasain hakikatus sholat? Gimana kamu bakal ngerasain nikmatnya sholat? Nggak bakalan. Sholawat sama nabinya jalan terus, Muhammad. Tapi kok nggak benar-benar ada sesuatu yang nyampein kamu sama Nabi. Sholawat terus, minum tapi berdiri juga. Sholawat terus, tapi makan tangan kiri juga. Sholawat terus, tapi makan atau minum sambil jalan juga. Sholawat terus, apa tesnya? Di mana tesnya? Sholawat terus, tapi rasa kerinduan kepada Nabi nggak ada yang benar-benar dirasa di dalam hati, nggak ada. Kata orang sholawat sama Nabi Muhammad satu kali. Walakin saat dia duduk sholawat ngucapin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ente ucapin tapi pakai kangen, ucapinnya pakai rindu, ucapinnya pakai ingat perjuangan, ucapinnya pakai ingat sujudnya Nabi di waktu malam buat doain kita. Ngucapnya pakai ingat Nabi bengkak kakinya karena kita. Ente pikir rasanya sama dengan 1000 sholawat yang kamu baca? Satu sholawat yang kita baca dengan menghadirkan ruhaniyahnya Rasulullah. Satu sholawat yang kita baca lalu kita hadirkan wajahnya, perangainya. Kamu kira sama? Lah. Makanya ada pendapat yang menyatakan orang kalau di sahifahnya, di catatan amal baiknya hanya didapati dia seumur hidup pernah sholat sama Nabi 1 kali doang.
pahami. Satu kali doang, satu kali aja dia pernah salawat sama Nabi. Maka itu sudah cukup mengantarkan dia pada syafaatnya Nabi Muhammad. Cukup. Walakin salawat yang gimana? Bertanya kan gitu. Nah jadi kita waktu salawat, kenapa nidoknya nggak sama? Karena waktu kita ngejalanin salawat itu, kita nggak benar-benar juga ngehadirkan dalam diri, aneh pengen tuh makannya kayak Nabi, tidurnya kayak Nabi, berakhlak seperti Nabi, baiknya budi pekertinya kayak Nabi. Andai kita hadirin seperti itu, ya Allah, ente bakal rasain nikmatnya sholawat yang kamu baca sama Nabi. Beda, rasanya nggak sama. Nah, di saat kita ninggalin kebiasaan kita, misal minumnya berdiri, makannya sambil berjalan, atau mungkin kita makan sambil rebahan, sambil Rasulullah ajarin la akul wa ana muttaqi, kata Rasulullah. Aneh nggak pernah makan sambil senderan, kata Nabi. Itu sifatnya orang-orang kerajaan, orang-orang bangsawan Romawi. Artinya laisa minal adab fit ta'am, dalam adab makanan nggak begitu caranya. Rasulullah ajarin hadza nikmah, sopan di depan makanan, tidak mencela, tidak menghina. Baru kita bisa ngerasain nikmatnya makanan. Tapi coba kalau kita jadi mereka, makan, ngelihat makanan ada apaan? Cuman begini doang. Ente nyendok. Yang ente bilang cuman begitu doang, ente makan, ente kira enak? Nggak enak. Tapi begitu ente nyendok, ketemu sama makanan biasa sederhana, tapi ente sendiri yang ngucap, Masya Allah, telur, ikan asin, nikmat. Tahu? Begitu ente makan rasanya juga beda. Ini yang disebut rasa. Ini tentang gimana kamu punya ngejalaninnya. Ninggalin dulu yang buruk. Kamu mau makananmu enak, jangan celak dia. Jangan hina dia. Dari ilmunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Semua diajarin, begitu kita ninggalin yang haram, maka ente bakal ngerasain kemurnian yang sesungguhnya dari agama ini. Tapi saat kita ngebarengin terus melazimi diri, perbuatan halal dan perbuatan yang haram dan perbuatan yang dibenarkan bagimu tetap sama, yakni boleh. Ente bakal ngerasain sesuatu yang nggak sesuai dengan rasa dari ibadahmu. Nggak, ente sholat tapi malasnya ke bawah. Ente zikir tapi tetap tengah zikir ada sesuatu yang nggak ente rasain. Ente sedekah tapi begitu ente tahu yang ente sedekahin orangnya nipu, kurang ajar, nyesel aneh ngasih. Masih nggak ada rasanya. Tapi begitu ente sedekah ngasih, ya Allah, rasanya tuh di hati beda. Enak banget, Masya Allah. Mau tuh orang gimana modelnya enak banget. Dah rasanya di hati tentramnya luar biasa. Wa man tarakal ghibah zaharat lahu mahabbati. Kata Allah, barang siapa yang meninggalkan ghibah, yakni berbicara tentang kejelekan orang, jelas ia terasa cintaku atas dirinya, akan terasa cintanya Allah terhadap dirinya. Begitu kita ninggalin sesuatu dari yang Allah larang, khususnya contohnya ghibah masalah, ngomongin orang, ente tahu nih mulut udah gatel mau ngomong, udah tahu nih ada berita luar biasa tentang siapa? Fulan. Ini orang lagi mulai ngomong nih, ente tahu nggak Fulan katanya begini, tapi wallahu a'lam, ane juga baru dengar selentingan doang. Ente tahu nih beritanya, walakin ente tahan mulut ente. Orang nggak boleh tahu dari mulut ane. Ane tahu, orang nggak usah tahu dari ane. Ente tahan. Apa yang bakal nampak dari dirimu? Apa yang akan kau rasa saat kau melakukan itu? Rasa cinta Allah kepadamu akan lebih terasa. Allah cinta, ini bukan cinta sembarangan loh. Ini cinta Allah. Cintanya Allah akan lebih kau rasa di hatimu.
Seolah-olah Allah betul-betul ingin menjagamu dari kehinaan di akhirat nanti. Bukankah orang yang ngebuka kejelekan orang di akhirat akan Allah buka dan beberkan aibnya di akhirat? Saat kita bisa menahan diri, aneh tahu, tapi aneh lebih baik nggak ngomong, nggak. Ente tahu nggak? Diam aja. Mendingan kita kelihatan pelangak pelongo daripada kelihatan paling tahu. Karena paling tahu tentang orang itu bahaya. Orang yang paling tahu tentang orang berarti kebalikannya, orang yang paling tidak nampak cinta Allah dari dirinya. Berarti Allah gak suka sama dia, Allah gak sayang sama dia. Allah biarin terus mulutnya untuk menjadi orang yang liar untuk bicara tentang orang. Naudzubillah min dzalik. Artinya nampak cintanya Allah sama dia lebih gak nampak, gak kelihatan. Tapi begitu kita belajar nahan aja, tahu sesuatu, tapi kita diam. Ada kabar jelek tentang orang nggak ada yang tahu, orang lagi ngomong si ini baik, si ini begini dalam hati kita. Ente nggak tahu. Ente nggak tahu katanya, aneh tahu. Ya, jeleknya dia, buruknya dia, kebiasaan hal-hal lainnya dari dia, aneh tahu, tapi seolah kita nahan diri, aneh nggak mau ngomong, aneh nggak mau sampein, aneh lebih baik diam, aneh nggak tahu apa-apa, aneh nggak ada di dalamnya, aneh nggak ikut campur dalam urusannya. Saat kita bersikukuh melakukan hal tersebut, justru apa yang bakal kita rasa? Kita bakal ngerasain Allah begitu cinta sama kita. Ini mahal, rasa cinta Allah di hati nggak gampang. Wa man i'tazalan nas salima minhum, apa kata Allah? Barang siapa yang menjauhkan diri dari manusia, dari ramai orang, maka dia selamat dari pengaruh jelek mereka. Gak banyak kumpul, jarang. Kalau ngumpul milih-milih sama siapa dulu, itu bukan orang sombong, itu orang berkelas. Kumpul yuk, ada siapa aja, sama siapa aja. Ada fulan, cek aja. Ada yang ember nggak mulutnya? Ada yang tukang ngomongin orang nggak? Ada yang jelek-jelekin orang nggak? Oh, ternyata ada. Aneh telatan deh datangnya. Lish, kapan lagi kumpul? Loh, diri saya untuk dilihat jelek sama orang itu lebih berharga. Pengaruh diri saya untuk terpengaruh sama kebiasaan jelek orang itu jauh lebih berharga. Saya lebih menghargai diriku daripada mereka yang menghargai diriku. Maka ya aneh datang tapi telat ya. Orang sombong begitu, lah itu orang berkelas. Kalau ente nilai orang yang begitu sombong, ente salah. Orang berhak menjaga dirinya dari pergaulan yang salah. Orang berhak kepada siapa dia harus berdudukan dan berteman. Berhak memilih siapa temannya, siapa teman bicaranya. Orang berhak. Dan justru orang dinilai kepada siapa teman duduknya. Itu kan yang Nabi bilang, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang agama aja dinilai kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia bergaul, kepada siapa dia sayang, kepada siapa dia cinta. Itu agamanya. Artinya kalau kita mau jaga diri untuk gak terus kumpul dalam halayak ramai, itu kamu sedang menghargai dirimu, kau sedang menjaga dirimu, kau sedang melindungi dirimu. Jadi bukan berarti itu kesombongan, Ustaz, bukan. Ada perkumpulan, maaf, kita terang-terangan aja misalnya. Ya, tapi yang hadir semuanya obrolannya pada kosong. Nggak ada obrolan yang nambahin ilmu ke pengetahuan ke edukasi ke atau apa. Kan kadang-kadang dudukan sama ibu-ibu, emak-emak, anak-anak sekolahan juga kadang-kadang nambahin pengetahuan. Yang satu ngomong, katanya tuh kalau minum begini nggak boleh. Duduk sama yang begitu aja. Bermanfaat bukan? Manfaat. Tapi kalau cuman udah tahu belum si itu kan begini begitu.
Aneh nggak perlu duduk sama yang begini, ngapain ya? Manasin kuping doang, ngomporin hati doang. Hati udah bener-bener jadi dibikin panas, ngapain? Jadi begitu, nggak usah, jauhin. Boleh, justru disuruh sama Allah. Siapa yang menghindari diri dari halayak ramai, maka dia selamat dari omongannya. Gak banyak diomongin, gak banyak dibincangin, gak banyak digosipin. Karena kita duduk 1 jam, kita masih manis-manis ngomongnya. 2 jam udah hancur omongannya semuanya. Udah hancur ya. 1 jam pertama masih manis, apa kabar, kemana aja, oh ini sekarang lagi ngapain, masih enak nih omongannya. Udah 2 jam udah hancur, badan dari duduk udah rebaan, hancur. 2 jam ente buat ngomong doang udah rebaan, udah beda. Dan saat 2 jam itu terjadi, proses kamu menjadi pribadi yang tadinya kamu rapi, tadinya kamu duduk, lalu kemudian kamu jadi yang apa adanya. Orang kemudian baru tahu, aneh baru tahu ternyata si itu karo rebaan begini modelnya. Lamaan dikit tuh gerah, udah gak banyak orang kan buka kerudung deh. Tahu-tahu orang begitu nggak buka kerudung, ya Allah rambutnya uban semua. Ternyata mulai kelihatan yang jelek-jelek, mulai kelihatan. Iya, nggak enak, jangan lama-lama. Jadi yang sedang-sedang aja gitu. Kalau lama-lama nanti makin kelihatan yang jelek-jeleknya. Jangan. Ya, nahan. Wa man itazala nasa lima minhu, man qalla kalamu kamula aqlu. Kata Allah bilang, siapa orang yang paling sedikit ngomong berarti paling sempurna akalnya. Sedikit ngomong, akal yang paling sempurna. Jadi jangan sampai yang paling banyak ngomong. Yang paling banyak ngomong boleh dicek akalnya. Jangan-jangan pasti karena banyak ngomong banyak keplesetnya. Banyak ngomong banyak salah. Banyak ngomong banyak dampaknya. Artinya nggak sengaja ngomong kebanyakan, ada aja orang yang dirugikan. Nggak sengaja ngomong kebanyakan, ada aja orang yang merasa tersinggung. Ada aja ngomong karena kebanyakan. Kadang-kadang Bu, kalau ente berada satu titik lagi ngomong mentok, kayak nggak ada lagi omongan, mendingan diem. Ana sih bilangin, mendingan diem. Kalau mentok udah diem aja, suruh yang lain ngomong. Daripada mentok ente cari-cari omongan, tahu-tahu yang diomongin malah anfaedah, apalagi jangan sampai malah jadi ngomongin orang. Udah kalau mentok udah diem. Aneh mau ngomong apa lagi? Nggak ada, udah diem aja. Agak mainin HP, kamar mandi dulu bentar ya. Gitu. Kenapa? Ternyata otakku udah mentok. Nggak tahu lagi omongan mau diomongin. Karena biasanya sebetulnya perempuan jarang mentok, karena perempuan emang doyan ngomong. Ya, perempuan kayak nggak ada aja omongan yang nggak ada yang habis. Tapi kalau seandainya mentok, aduh mau ngomong apa lagi? Jangan nyari. Karena kadang-kadang begitu mentok kamu nyari, ngomongnya salah. Ngomongnya ngaco. Ngomongnya malah jadi ngomongin orang. Jaga. Karena bahaya lisan itu banyak sekali dampaknya dari yang merugikan. Ada orang yang begitu sakit hati gara-gara lisan. Ada orang yang kemudian menjadi dinilai orang yang buruk perilaku karena lisan. Ya Allah, aneh gak nyangka ternyata mulutnya sekasar itu. Ternyata mulutnya sejahat itu. Padahal orangnya cakep, baik. Begitu kita ngomong panjang dikit sama dia, mulutnya ketus. Dia ngomongin orang padahal gak ngomongin lawannya. Tapi lawannya kemudian menerima satu asumsi, oh ternyata mulutnya jahat. Cakep-cakep tapi jahat. Cakep tapi ketus. Cakep-cakep mulut. Orang yang tadinya kelihatan begitu berharga, wibawa, muru'ah, gara-gara mulut turun muru'ah. Gak ada nilai, gak ada harga. Gara-gara mulut. Subhanallah, jaga mulut.
Jadi waman radhiya bil galil faqad wuthiga billahi ta'ala, barang siapa yang ridha dengan yang sedikit maka ia penuh berarti percaya kepada Allah. Ada orang tua nyendokin nasi anak-anaknya. Orang tua itu kan paling tahu anaknya, bukan? Pada saat dia nyendokin anak-anaknya, tahu-tahu satu anak cuman disendokin 1 centong nasi, yang lain 2, yang satu. Terus anaknya protes, mama, kakak 2, kenapa aku 1? Kamu makan dulu, kalau habis tinggal nambah. Nggak mau, aku mau 2, kakak 2, aku harus 2. Mamanya bilang, makan dulu, kalau habis mama tambahin. Kira-kira kenapa orang tua itu begitu? Kenapa? Anaknya yang satu nggak pernah bisa makan nasi banyak. Porsinya emang segitu menurut paham orang tua dari takarannya. Kalau yang satu kakaknya emang makannya banyak. Orang tua cerdik, pintar, dan jeli dalam mengamati anak-anaknya. Pada saat orang tua tadi ngasih 1 centong, yang lain 2, kira-kira orang tua itu adil atau tidak? Tapi yang lain 2, yang dia 1. Kenapa? Pada saat Allah ngasih yang ini banyak, kita sedikit. Ente harus tahu dan ente harus taruh di mindset kepala ente, bukan tentang Allah nggak adil, tapi karena Allah tahu kamu butuh sedikit, kamu cukup dengan sedikit, kamu cukup dengan sedikit. Ente nggak perlu banyak, ente cukup sedikit. Walidalik orang tua tahu anaknya cukup dengan 1 centong. Allah lebih tahu seberapa takaran yang tepat buat kita sebagai hamba. Makanya melihat sedikit itu jangan dari kadar. Walaupun bilangannya kecil atau ukurannya kecil atau jumlahnya dan lain sebagainya, tapi yang hadir di dalam dirimu cukup percaya aja sama Allah. Allah nggak mungkin naruh di piring kita porsi untuk kita yang itu nggak cukup buat kita, nggak mungkin. Maka di sini diterapkan apa? Digiring untuk apa? Man radhiya bil galil faqad wathiqa billahi ta'ala. Siapa orang yang merasa ridha, senang menerima yang sedikit, maka itu arti tanda dia begitu percaya sama pembagian Allah. Kalau tadi anak yang kekeh, aku maunya 2, tamak apa enggak? Orang tua nilai dia mubadzir apa enggak? Tabdzir, nak. Kamu enggak tahu kamu bakal habis atau tidak. Habisin dulu, kalau kurang mama tambah. Enggak, anaknya bilang aku mau 2. Orang tua bilang, ya Allah, sabar sama anak model begini. Untung Allah enggak begitu sama kita. Kalau kita lagi ngotot, ya Allah kenapa fulan kau beri aku tidak? Ya Allah kenapa segini yang kau beri, kenapa tidak lebih? Seolah saat kita begitu, kepercayaan kita sama Allah kurang. Tapi saat anak dibagi segitu, lalu kemudian dia bilang, nerima, iya kamu segini dulu ya nak, nanti kalau kurang nambah. Oke ma. Ente punya anak begitu segirang apa? Anak aneh gak pernah cekcok kemana, nurut aja dia, aneh kasih segini iya, aneh segini. Gimana kalau kita sama Allah? Gak pernah cekcok, nerima aja, senang aja, ridha aja. Maka yang pasti bakal hadir dalam hidup kita seperti bagaimana gembiranya kita menyikapi seorang anak yang hanya mengikut, yang hanya menurut kepada aturan dan arahan kita. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita selalu, ya, agar apa yang dinasihatkan daripada nasihat-nasihat Allah kepada semua anak cucu Adam
termasuk khususnya kepada kita semua, mudah-mudahan dapat kita jalankan, dapat kita amalkan, dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita insyaallah, dan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita taufik hidayah agar kita bisa terus istiqamah di dalam jalan menuju keridhaannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.